Ini kan udah 3 periode nih, dan sekarang sekolah di Depok tuh dari SD ke SMP cuma keterima 30%. Pernah memperjuangkan buat sekolah nggak sih Bang Haji di komisi 10? Kuota. Bukan, penerimaan siswa kelulusan SD ke SMP cuma 30% di negeri. Oh, di negeri. Di negeri. Jadi kurangnya negeri itu Depok itu pernah berjuang nggak sih Bang Haji? Kan sejak 2012 ya, saya sudah minta diskresi atau aspirasi untuk Depok, khususnya dari kementerian bisa membangun sekolah baru. Alhamdulillah waktu itu disetujui sudah dari kementerian. SD 1 sekolah setiap tahun ya, itu 4 sekolah kita boleh membangun, tapi memang tanah harus disiapin oleh Pemda. Ya, waktu itu ya 2012 sampai 2014 lah. Pemda harus siapin tanah, bangun SD boleh, mau di mana aja, penting di Depok dan Bekasi. SD 1, SMA 1, SMK 1, 4 sekolah setiap tahun boleh. Dan pernah saya bicarakan ke wali kota waktu itu, Pak Nur Mahmudi, tapi untuk membicarakan proposalnya dan siapin tanahnya. Tapi beberapa pertemuan saya tanya selalu belum siap. Ya, jadi masalahnya di situ. Kenapa jumlah sekolah nggak bertambah? Ya karena emang aspirasi itu tidak terserap. Kalau setahun diserap, artinya Pemda menyiapkan tanah, saya mendorong anggaran pembangunannya. Jadi 4 sekolah setahun. Kalau dari 2011 sampai 2014 3 tahun, kali 4 aja udah 12 sekolahan. 12 sekolah ya Bang Haji ya? Negeri itu, bukan bangun sekolah swasta, sekolah negeri. Ya kalau sekarang kurang sekolah, jangan salin saya semata, karena memang saya sudah berjuang tapi nggak ditindaklanjuti. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi, anggarannya nggak begitu. Periode ini pembangunan sekolah ada di komisi 5, ya, bukan di 10. Jadi saya nggak bisa lagi ngusul-ngusul. Bang Haji, makasih banyak atas waktunya Bang Haji. Oke. Ada 4 tahun di komisi 10. 8 tahun? 8 tahun. Di komisi 10. Oh, 10. Boleh lewat dong. Boleh lewat. Jangan sedikit. Kira-kira Tahun pertama ya. Ya, pada komisi 10. Iya, kan komisi 10 udah 2 periode sama yang sekarang, jadi lebih dari 4 tahun. Kalau yang pertama, iya 4 tahun. Periode pertama. kira-kira apa kontribusi Bapak untuk bidang pariwisata di Kota Depok yang saat ini tercatat sudah ada 33 destinasi wisata. Sepertinya sih kurang peminat, tidak seperti kayak di Jogja, orang berbondong-bondong ke Jogja untuk Borobudur. Terus yang kedua, kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Bapak untuk Pemkot Depok yang sepertinya untuk urusan pariwisata kayaknya basa-basi doang, asal ada gitu kayak menurut saya. Terima kasih Pak, itu saja. Langsung jawab aja Bang ya. Oke. Mumpung ingat biasa. Ibu ada tadi soal Ya. SIWO dan APN ya. Ya. SIWO ini memang saya komisi olahraga juga, jadi sekarang ada RUU sistem olahraga nasional ya. Kebetulan sekali saya tidak termasuk panja, jadi organisasi ini ada atau tidak saya perlu cek dulu ya. Tapi yang saya ambil yang krusialnya di undang-undang itu tentang KONI KOI. Jadi KONI KOI ini jadi perdebatan yang sekarang belum selesai. Pemerintah nggak setuju kalau KONI dipisah sama KOI. Dijadi satu, dia maunya tetap terpisah. Sedangkan DPR maunya disatuin karena sangat sulit itu, akan terjadi benturan terus. Jadi KOI ini bagian internasional. Jadi kalau ada event internasional, dia bagian ngirim atlet, termasuk nunjuk siapa pelatihnya yang berangkat. Nah, KONI nggak terima. KONI bagian godok dan jadiin atlet ini, dia yang lebih tahu siapa yang harus berangkat. Itu satu persoalan teknis. Makanya DPR usul satuin aja. Kedua ada persoalan pribadi pimpinan KOI dengan KONI. Itu ribut terus. Bu Rita Subowo sama Suratman tempoh hari. Jadi pemerintah ini nggak tahu ada kepentingan apa. Dia bertahan dengan 22.
isu yang di undang-undang itu satu. Kedua, anggaran olahraga. Mungkin anggaran olahraga ini nanti katanya dengan Siwo mungkin ya, karena saya nggak dipanja itu detail, ini saya belum baca. Tapi dari segi anggaran sedang diusulkan itu 2% dari APBN di daerah dan di pusat. Jadi nanti misalnya disetujui, daerah wajib mengalokasikan 2% dari APBD. Tapi ini juga masih alot, karena menyangkut duit ini. Nah itu, jadi Siwo saya rasa terkait dengan usulan tingkat kota ya, kalau sampai tingkat provinsi udah ya. Tentu di tingkat provinsi juga mungkin dia mitra dia, semacam mitra ke KONI ya, iya KONI. Jadi ini yang paling terkait juga anggaran sultur. Kalau sampai tingkat kota anggarannya kecil ya, boro-boro Siwohnya, KONI-nya, cabornya aja gak dapat apa. Makanya tadi ujung-ujungnya anggarannya, menurut saya itu tanggapan saya. Kalau soal perjuangan nanti kita dorong. Dan dorong artinya kita sampaikan bahwa Siwo itu perlu ada tingkat jabatan, karena kebutuhan bermitra itu dengan KONI dan lain-lain harus sejalan. Kalau HPN Kendari ya insya Allah nanti komunikasi aja. Ya, komunikasi aja. Dua Erna ya, saya di Komisi 10 dihitung 4 tahun, 5 tahun 9, sekarang 12. Urutan prioritas kerjaan saya tadi pendidikan, secara urut saya sudah pendidikan pada divisi saya ini, terus kebudayaan. Nah sekarang memang ke pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi saya bagi fase perjuangan saya di pariwisata sekarang. Pariwisata ini tadi memang kita belum sampai ya, potong. Saya pertanyakan tadi blueprint atau grand design atau RIPDA-nya itu. RIPDA itu rencana induk pariwisata daerah. Itu nggak ada menurut saya. Tahu nanti DPRD bisa jelasin nggak? Setahu saya belum pernah ada tuh, ada nggak wartawan? Undang-undangnya aja baru sedang kemarin, dan itu juga undang-undangnya menurut saya sangat sempit. Perdanya perda pariwisata itu sangat dibatasi dengan namanya pariwisata alam. Padahal pengertian pariwisata itu sangat luas. Dari pariwisata religi, budaya, pariwisata kuliner, sejarah, geopark, macam-macam itu, alam termasuk. Kenapa perdanya cuma pariwisata alam? Padahal pariwisata alam tadi cuma ada 23 setu. 33. Apakah itu destinasi? Kan belum. Ada yang masih penuh sama rumah, ada yang tertutup jalan tol udah. Nah itu yang dikeruput tertutup jalan tol, dihitung juga, enggak juga. Macam, jadi satu yang mudah itu mungkin 1, 2, 3, 4, 6 ada kali ya. 6 belum menjadi destinasi juga, karena secara teori pariwisata itu destinasi harus mengandung 3 amenity ya. Atraksi ya, aksesnya. Amenity itu misalkan ada restorannya, ada penginapannya, ya. Akses tentu jalanannya ke sono. Satu lagi tadi apa coba? Atraksi. Nah di setu itu ada nggak atraksinya? Atraksi itu bukan berarti kuda lumping misalkan, bukan itu aja. Misalkan di situ tempat orang menenun, batik tadi. Bisa juga, atau dia berupa kesenian itu, pengertian atraksi sangat luas. Apakah ada unsur itu? Nah kalau ada unsur itu baru disebut destinasi wisata. Nah, terus destinasi wisata ini konsepnya dia harus merupakan industri juga. Untuk menumbuhkan ekonomi itu nggak bisa cuma mengut retribusi masuk setu, nggak bisa. Dia harus menumbuhkan efek playernya, apa multi efek, multi efeknya, multiple playernya, efeknya. Ada nggak di situ UKM-nya, kios UKM-nya, tempat belanja oleh, ada nggak? Kalau sekedar ada saya tuh belum destinasi itu. Tadi ada di brosur kali ya 33 ya. Oke, saya juga terima itu. Itu sesungguhnya juga ya maaf. Saya pernah diskusi dengan Pak Wijay di satu acara BIMTEK itu. Usulan saya bikin Pak namanya map pariwisata Depok, itu jadinya seperti itu. Walaupun
jauh dari ketinggalannya sama kota-kota lain. Kemarin saya ke Garut, bagus ya, emang buka enak, ada gambar fotonya, spotnya, ceritanya, sejarahnya, storytellingnya, kenapa Cilodong begini. Kita kan belum cuma makan A satu ini, jadi sekedar baru bros. Oke, kita akuin maju sedikit lah, sedikit. Ya, jadi ini saya lagi perjuangkan pariwisata sekarang periode ini. Sekarang sulitnya bagaimana membangun kesepahaman nih antara daerah dengan saya, terutama yang pengen berjuang di sini. Ini sulitnya minta ampun juga kan, sulitnya minta ampun. Yang saya lakukan sekarang kan pembinaan di tingkat industrinya. Industri pariwisata itu ada pelaku UKM, ada pelaku hotel, pengusaha makanan, restoran, dan seniman budayawannya, karena nanti dia terlibat dalam atraksi, misalkan industri pertunjukannya. Di situ berbentur dengan kebijakan. Nah, di situ saya nyerah. Seringkali kebijakan, misalkan UKM jelas dia bisa memajukan tadi ngisi destinasi itu. Cuma saya nggak mampu Pak bikin kios, terus ada izin nggak untuk bikin kios di Setu misalnya, katakan Setu lah. Kan yang ada juga dibongkar. Waktu saya di Pengasinan Bimtek soal pariwisata, saya undang Pak Wali Kota datang, ada di situ Pak Wali Kota datang. 2 minggu dari acara itu dibongkar saung-saung bambu yang memang nggak permanen. Ya Bu, maksud saya nggak permanen itu nggak usah dipermasalahkan, nggak bakal diambil tanahnya. Alasannya melanggar batas DSS. Menurut saya itu kelebayan. Akhirnya UKM-UKM itu yang tadinya mau berdagang hilang, kemudian jadi sertifikatnya juga sepi, hilang daripada tujuan. Nah terus itu tadi soal kebijakan, jadi nggak sejalan. Satpol PP-nya bongkar, bukannya malah bikinin yang rapi seperti di Bekasi. Saya kunjungan di kota ke danau serupa, danaunya kotor minta ampun, tapi didukung sama dinasnya, dibersihin. Komunitas ukir, lukis, seni apa itu ditabung di situ, dikasih. Iya di rawa besar itu, bukan rawa besar sini, rawa besar Bekasi. Terus kasih ikutin apa? Oh ya, ya kan rawa besar. Nah, kan ya. Kan lebih kotor daripada Setu kita di sini kan. Tapi didukung. Itu penting dukung. Makanya kebijakan ini yang menjadi kunci berhasil tidaknya ya saya terutama berpartisipasi membangun pariwisata. Sulitnya minta ampun. Pengertian pariwisata sejak saya sampaikan. Waktu di Pengasinan itu jelas ada kementerian mendefinisikan pariwisata itu apa. Ya maaf, waktu itu saya baca di koran, pasca acara itu ada statement ya, wartawan nanya apa berapa besar PAD pariwisata, kan begitu wartawan nanya. Bukan saya ke Wali Kota. Jawaban Wali Kota belum ada, belum berarti, belum amin. Kalau nggak salah disebut juga seperti rumah makan ini gitu disebut lah. Saya mikir dia sebut rumah makan, berarti saya juga punya rumah makan dong. Dia nggak tahu saya bayar pajak berapa dari pajak rumah makan, 10% Bang. Jika omset saya sebulan 300 juta, 30 juta pasti masuk kas pajak Depok. Nah ini yang saya agak ngerti amat ya. Pariwisata itu termasuk itu industri kuliner di Margonda, di mana rumah makan ini termasuk. Dia bilang nggak ada kontribusi, ya itu yang saya sayangkan. Pengertian pariwisata sendiri dia nggak apa. Bagaimana coba? Padahal teorinya pariwisata itu berhasil jika satu CEO daerah itu, CEO dalam arti pemimpin perusahaan lah ya, kalau di swasta, kalau kita dalam arti wali kota, gubernur, presiden, tingkat itu mempunyai visi yang bagus terhadap pariwisata. Tapi kalau enggak, jadi pariwisata berhasil jika CEO-nya sendiri punya pemahaman pariwisata. Ada apa?
Ya, Satpol PP. Ya, jadi tadi CEO itu penting, kebijakan pemerintah kotanya. Makanya saya pengen banget bertemu DPRD di Komisi Pariwisata nih. Dari kemarin saya minta difasilitasi, belum juga. Komisi D. Oh, komisi B. Ini apa? Ekonomi. B ya. Jadi itu saya pengen kita satu visi dulu, bantu wali kota atau sekarang imam ini kan lebih maju sedikit lah, nggak terlalu baperan apa. Saya anggap dia ingin diajak diskusi soal membangun pariwisata ini apa sih, mau grand desainnya, roadmapnya, karena kita nggak jelas juga mau ada kecil mau minta bantuan ke tadi menyangkut anggaran itu tadi, mau minta bantuan provinsi malu-malu kucing, mau minta ke pusat malu-malu kucing, dikasih pun gak dipakai. Saya dengar kemarin dari anggota dewan kita ini, Disdik menolak DAK pendidikan. Gila, orang-orang minta tambah bang, nolak. Alasannya ya alasan yang mungkin kurang rasional juga, ketakutan yang gak kubur, takut sama bukan, takut sama ketidakberesan administrasi karena swak kelola. DAK itu misalnya betulin sekolah itu di swak kelola kepala sekolah, takut kepala sekolahnya melanggar gitu, ketakutan. Sebetulnya kan bisa dicari jalan di advokasi gitu loh. Ditolak Pak. Itu tadi yang saya sebut bangun pusat sekolahan, bangun sekolah baru tuh di DAK itu ya. Ditolak, bayangin. Orang-orang minta tambah. Oke, sekarang DAU. Walaupun saya nggak tahu persis DAU itu berapa. DAU itu adalah pembagian duit pajak, ya istilahnya kasar gitulah, balik ke daerah. Kita nih pajak paling banyak pajak kendaraan, PBB ya, pajak bumi pajak sumber daya alam, batu bara, benda ada. Itu pun kecil katanya. Kenapa kecil ya? Karena nggak pernah minta tambahan. Mungkin data tahun Pak Yuyun dulu masih dipakai, atau laporannya bagaimana sehingga nggak ada perjuangan minta DAU tambah. Padahal daerah lain ya, terutama yang di komisi 11 lah, kalau saya bukan di komisi anggaran, itu memperjuangkan DAU itu ditambah kepada tingkat kotanya. Kalau saya nggak bisa memperjuangkan DAU karena bukan di komisi anggaran dan saya bukan bangga. Kembali ke pariwisata, jawabannya apa tadi? 33 tadi, no, itu belum destinasi, baru brosur. Ini justru ini ada juga inisiatif swasta kan ya. Udah bagus ada swasta, ada 33. Nah ini masih didorong, fasilitasin. Tadi aksesnya tuh parkirannya di ya kasar gitu dah. Kita ke Masjid Kubah Mas saja kan orang masih ribut soal parkiran, soal beli oleh-olehnya di mana, itu aja ya amenitinya belum terpenuhi, atraksinya apa. Terus yang kandang ini masih kayak saya juga udah jadi destinasi kuliner sebetulnya ya, tapi saya sadar belum penuh, artinya parkiran saya masih sempit dan lain-lain. Jadi karena warung saya disebut juga di 33 itu ya, karena emang usulan saya kalau dia nggak masukin gue ukur-ukur juga di Wijaya ada ya, cuma semua masih baru daftar aja, belum menjadi target promosi. Ini permulaan udah bagus, ya, tinggal nanti focusingnya apa? Mau kuliner, budaya atau alam tadi. Ini yang belum ada. Saya nggak tahu mau fokus kemana. Nah kalau ditanya saya, kita berbasis SDM sekarang. Mestinya pariwisatanya berbasis SDM. Ini apa? Ekonomi kreatif dan budaya. Membatik tadi Pak Deswandi, wisata kerami, ada udah budaya, gongsi bolong, topeng cisalak, pencak silat, jalan 6, pengasinan, banyak sekali. Itu wisata budaya. Jadi saran saya sih yang berbasis budaya. Dari budaya itu ke ekonomi kreatif. Apa ekonomi kreatif itu?
dari mulai kesenian sampai ke makanan itu ekonomi kreatif. Katakan Bandung lah, kan kuliner ya, itu kan wisata kuliner. Kita bisa kuliner. Contoh Margonda itu sudah cukup menjadi etalase awal, tinggal moles, tinggal didukung kebijakan yang benar tadi. Kedua, membangun kawasan-kawasan baru yang kemarin saya bicara di UKM itu minimal kita punya apa, mau bantu ingat itu sentra UKM atau sentra kuliner. Coba sekarang kita mau makan, kan masih nyebar. Sawangan yuk, Madaya yuk, mana yuk, di mana? Sawangan di mana? Oh, bisa gitu. Nyari dulu. Nyari siput aja di mana ya siput? Ah, Pondok Labu tahunya, bukan Depok. Gitu. Nah, itu saya ingin itu ya tentu bukan kita sendiri, harus ada campur tangan CEO tadi. Jokowi waktu jadi wali kota Solo juga dia bikin itu sentra kuliner. Daerah apa kemarin kita ke Magelang, rata-rata kota lain dia punya inisiatif pemerintahnya, apalagi Banyuwangi. Kalau buat pariwisata Banyuwangi, oke lah, saya sangat salut. Jadi yang perlu diperlukan tadi langkah-langkahnya, pemerintah itu punya rencana induk atau strategi. Nah, Ripda itu. Nah, Ripda dasarnya dari Perda. Perdanya menurut saya disempurnakan dulu. Saya belum baca ya, tapi ngeliat judulnya aja udah alam begitu. Bayangan saya dia nggak bicara budaya, nggak bicara apa. Saya belum baca loh ya, tapi kalaupun dari judul saya udah menebak ini nggak seperti yang saya bayangin. Nah, terus kalau pemerintah daerahnya sudah punya strategi dan berkomitmen, nah, menurut saya komitmen ini yang nggak ada. CEO itu tadi belum ada komitmen membangun pariwisata, karena dia mengakui masih kecil kok pendapatannya. Gile, sayang loh, kita hidup kota perdagangan. Margonda itu hitungannya berapa pajak? Benar loh bang. Bagaimana dia nggak mengakui pendapatan PAD daerah dari pariwisata sedikit? Ya mungkin dibanding PBB kecil, tapi ya jangan dianggap nggak ada gitu. Jangan dianggap enteng lah. Iya. Margonda itulah, kalau warung saya ya kecil lah, 30 juta mungkin bagi dia, tapi setahun kan berapa bayar pajak. Nah itu real, itu beberapa warung pun gitu semua. Karena kan ditempel itu bang, mesin apa namanya? Mesin pajak gitu. Warung saya itu ditempel. Nah itu langkah-langkah. Kalau lebih maju lagi, sinergi sama pusat, provinsi, karena provinsi juga saya udah bicara dengan dewan-dewan provinsi. Depok ini kurang komunikasinya. Ya selain minta anggaran juga program-program tuh jarang dibicarakan mereka. Ya saya kemarin menjembatani, soalnya gedung senian ya. Saya sudah mencoba melobi lah. Intinya bisa, kira-kira bisa. Sekarang saya lagi bingung bentuk teknis. Proposal siap diterima sama mereka, bahkan saya udah kasih deadline Maret 2022 ya, gitu. Di 2023 itu soal teknis, nggak mungkin saya yang bikin, kembali lagi tadi harus dinas terkait dan penyediaan lahan. Sama pariwisata juga gitu. Dulu pernah saya mengusulkan, saya pernah membawa rombongan Komisi 10 ke Balai Kota. Sejak bujuk itu jadi Komisi 10 di beberapa periode lalu, DPR yang lalu itu, atau komisi lain ada nggak ke Depok saya nggak tahu, tapi Komisi 10 baru sekali ke Depok selama 3 periode saya. Itu datang, saya bawakan temanya ekonomi kreatif dan perpustakaan nasional. Yang kita bicarakan tadi itu cagar budaya, makanya bisa bertahan akhirnya. Kedua, gedung kreatif. Saya waktu itu Badan Ekonomi Kreatif memberi kesempatan untuk saya membangun semacam rumah kreatif, karena itu bagian dari pembangunan ekonomi kreatif. Jadi sarana itu dibantu. Persis di dalam rapat itu kok, nih Pak Wakil, Pak Wali, pimpinan komisi udah datang, jelas kan dari backup sudah jelas tuh
Saya udah tinggal bikin proposalnya ya, yang namanya gedung kreatif. Apa itu gedung kreatif? Ya namanya boleh nanti gedung apalah, tapi isinya nanti pusat kegiatan ekonomi kreatif, dari mulai mendesain produk UKM atau desain yang anak sekarang tuh desain komputer, desain game, apalah yang milenial. Kalau saya masih bicara yang UKM kemasannya gimana, yang mau belajar lukis di situ. Jadi pusat sentral dari ekonomi kreatif. Kembali lagi, sampai selesai periode itu nggak dibuat proposal, sampai badan ekonomi kreatifnya dibubarkan. Apa yang terjadi sebetulnya sih? Saya rasanya udah mati-matian berjuangkan, nggak ada hasil ya. Ya sekarang saya belum nyerah, saya masih yang bisa saya lakukan masalah bintek ini, bimbingan teknis ini, mengajarkan langsung teknis kepada pelaku-pelaku pariwisata tadi, ya, termasuk perhotelan, rumah makan, apa itu udah kita undang untuk turut membangun pariwisata Depok melalui bintek. Binteknya macam-macam. Kalau UKM banyak soal kemasan, soal desain produknya, misalkan dia mau jualan ini, bagus nggak kemasannya, terus bagaimana cara cari modalnya. Itu yang saya lakukan selama ini, hanya itu. Tapi membangun fasilitas saya jujur aja nggak mampu. Ya, mendorong. Saya udah sampaikan ke Pak Wijay waktu itu, masih di Spariata, Pak, ini aspirasi UKM, teman-teman minta didirikan display atau tempat berjualan. Karena kalau saya itu kemarin ketemu itu hampir 250 produk yang bikinan orang Depok asli. Ya bikinan itu udah mati, dodol diapain, ada yang cireng, ada yang memang kedebong pisang. Saya kedebong pisang pernah makan. Nah, ya kan, kedebong pisang itu kan kreativitas. Nah, itu kalau kita promosiin, ya kan, luar biasa. Gitu. Jadi pariwisata ini, menurut saya salah satu harapan kita selain melibatkan banyak masyarakat kecil, murah dari segi Pemkot. Nanti konsepnya digabung dengan kebudayaan. Gini, wisata kalau di tempat lain namanya desa wisata ya, mungkin sering dengar. Desa wisata itu terintegrasi dengan kebudayaannya, dengan UKM-nya, dengan potensi. Misalkan ada pohon durian di situ, ya, belimbing di situ, itu wisata desa Tanah Baru misalnya. Desa wisata Tanah Baru, pertama dia kunjungin misalnya nih, di situ ada rumah makan enak namanya tukang ngumpul, makan dia situ, bla-bla terkesan misalkan. Terus saya punya museum jadul, ya mampir situ kan. Oh ini unik. Ada saya ada rencana bikin toko situ oleh Depok gitu kan. Nah, satu paket dengan wisata keramik, bagi yang pengen seni keramik kita antar ke rumah Wijayanto, itu ada wisata keramik. Tadi udah jalan wisatanya dari Jakarta, dari mana. Terus budaya, pengen belajar apa sih Gongsi Bolong, sejarahnya, mukulnya tuh. Gongsi Bolong dekat situ. Ada wisata ekstrim yang sekarang saya kasih julukan wisata rongsok. Silakan mampir di Mall Rongsok. Oh iya. Saya ingat juga tuh. Ekstrim itu. Enggak, ini iya. Di Depok itu malah. Ya itu juga saya ngasih julukan wisata. Yang lain mungkin nggak menikmati, tapi kalau saya itu seperti wisata ke situ. Jadi ingat memori ya. Nggak nyari barang, kadang-kadang di toko agak ada Pak. Di situ misalnya nyari apa sekedar baut. Tanpa kita sadari ya ketemu ya. Bagi saya itu wisata, makanya itu. Dan itu idenya dari Depok muncul itu kan potensi sebenarnya. Di tempat daerah lain mah Rongsok itu satu-satunya di dunia. Rongsokan. Bahkan Nah, sekarang itu. bikin kafe mau rongsokan. Iya. Ada kafe. Saya Ya, bisa wih, mengisi di atasnya itu, kafe. saya. Jadi Erna banyak Erna. Jadi banyak yang harus dilakukan langkah-langkahnya. Saya sendiri nggak mampu kalau sendiri. Ya, semua. Kas juga ya. Terus menggulirkan saya Pak. Ya, terutama regulatornya dulu nih. CPAD sama Pemkot. Pemkot. Nah di situ peran saya mendorong mendidik SDM-nya. Makanya saya pengen dulu tuh waktu ada akademi komunitas tuh akademi pariwisata Depok.
Jadi sekarang kan yang terjadi restoran Jepang apa segala macam itu kebanyakan juga dari daerah-daerah luar, nggak terserap tenaga Depok, gitu loh. SMK-nya segala macam banyak. Tapi kalau kita punya akademi yang bisa menyerap tenaga kerja di lokal, saya rasa bersambung. Iya, itu yang jikalau tadi memang suasana harmonis itu terjalin. Nah sayang memang sekali lagi ya mohon maaf, keluh kesah itu doang. Susah banget rasanya nyambung. Nggak apa-apa kan? Itulah bagian dari kritisi kan, kira-kira gitu. Iya. Kalau nggak bisa kritisi maka asik kan juga. Depok Maju!